kami dari Departemen Politik Pemerintahan melakukan ekspedisi penelitian tentang pemerintahan komunitas ke Sabta Dharma. Melalui ekspedisi kunjungan kami bertemu orang yang sangat luar biasa. 3 orang yang luar biasa. Pertama, Bapak Jayusman, Persada Inti Jawa Timur. Lalu Bapak Selamat, pengurus inti Yogyakarta, serta Pak Servasius, pengurus inti Yogyakarta juga. Dan yang sangat luar biasa, kami dapat bertemu tuntunan agung dari Sabta Dharma itu sendiri, Bapak Sakun. Berikut ada cuplikannya. Tadi saya sampaikan di sini perkenalkan, nama saya Servasius. Saya tinggal di Jogja. Seharian saya swasta, saya di swasta. Juga bantu di sini kegiatan di Sanggar ini. Di Sabta Dharma ini, di organisasinya saya sekretaris umum Persadanya, Persatuan Warga Sabta Dharma. Saya juga sudah bantu di sekretariat pusatnya. Sekretariat pusat itu di bawah naungan Bapak Pimpinan. Ikut Sabta Dharma mulai tahun 2009. Ya, 2009. Desember 2009 saya ikut Sabta Dharma. Kalau sejak awal motivasi saya mengikuti acara ini karena yang pertama adalah saya tinggal di Jawa, saya orang luar Jawa, saya tinggal di Jawa, terus juga saya ingin mengerti budayanya Jawa itu seperti apa, cara bertuhannya orang Jawa itu seperti apa, gitu. Makanya saya mencoba untuk mengenal ajaran ini, apakah ajaran ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ternyata sejak saya diperkenalkan dan dalam kegiatan sehari-harinya tidak ada hal yang bertentangan dengan saya beriman kepada Tuhan. Ya, kesannya kalau saya sangat positif ya. Bahkan saya menularkan ini kepada keluarga saya. Karena kita melakukan sesuatu itu dasarnya, kembali lagi dasarnya rohani. Jadi di sini penekanannya itu pada rohani. Jadi kita ingin hidup dengan baik, ingin berperilaku dengan baik, harus didasari dengan rohani juga ya. Seperti itu. Jadi ajaran ini memberikan manfaat yang besar bagi diri saya dan keluarga saya. Artinya hidup ini sudah diatur, tidak perlu kita mesti mencari-cari dan istilahnya itu dengan menjatuhkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, dengan mencuri, dengan korupsi, sehingga baru bisa hidup. Tidak, hidup ini sebetulnya sudah diatur, jalannya sudah ada, seperti itu. Jadi memberikan gambaran saya bahwa jalanin saja hidup ini itu. Kalau hidup ini bahagia, kalau Anda itu bahagia, segala sesuatunya bisa dilakukan. Makanya motonya ajaran ini adalah dahulukan rohanimu, jasmanimu akan mengikuti. Yang paling kerasa itu tentang spiritualnya, Jadi kita lebih banyak bicara di sini tentang spiritualnya, tentang rohaninya, gitu. Kita tidak banyak bicara tentang istilahnya simboliknya dan lain-lain seperti itu. Tapi di sini lebih banyak kepada keyakinan. Iya, pesan untuk masyarakat luas bahwa penghayat itu tidak identik dengan sesat, tidak semua sesat. Jadi, penghayat itu juga mereka percaya kepada Tuhan. Jadi tidak semua penghayat itu melakukan kegiatan-kegiatan seolah-olah di luar sana dianggap sebagai kegiatan yang sesat. Seperti itu. Betul? Terima kasih Pak. Ya.
Ya intinya yang membuat bersatunya warga itu karena kita melaksanakan sujud itu, sujud melaksanakan acaranya warah 7, kita bersatu sehingga di sini pada akhirnya terbentuk 3 lembaga. Lembaga Tuntunan itu yang menangani masalah rohani, pembinaan rohani, peningkatan rohani, karena kita masalah rohani itu kan perlu digali terus di dalam pribadi ini, diajarkan untuk meningkatkan pribadi, pengabdian kepada yang Maha Kuasa, kepada sesama. Terus lembaga yang kedua itu yang namanya Persada, Persatuan Warga Sahabat Dharma. Ini pada tahun berapa ya, 78 itu pemerintah mendai ada organisasi kemasyarakatan kan, kita ini membentuk itu wadah itu dalam hal hubungannya dengan pemerintah, dengan sesama pokoknya urusan keluar lah. Bukan kalau ke dalam tadi masalah hubungan pembinaan, kalau ini urusan keluar dengan sesama penghayat, dengan pemerintah, dengan masyarakat umum dan seterusnya. Nah, yang ketiga namanya Yayasan Srati Dharma, itu singkatannya Yasrat, itu yang untuk keuangannya, yang kalau kita ada tugas-tugas itu yang membiayai Yasrat itu pada prinsipnya itu. Persada kepanjangannya. Di Persada itu Persatuan Warga Sahabat Dharma. Ya banyak kalau pada zaman itu, karena kita ini kan ke dalam maupun keluar, artinya kalau ke dalam bahwa ajaran ini untuk penyebaran itu kan perlu mukjizat ya. Mukjizat yang keluar ini banyak warga kita yang belum mampu sebetulnya menerima ini kalau negatifnya ya, sehingga banyak yang terjadi yang istilahnya mutlak itu dibilang-bilang nggak gila lah, hanya sementara karena tidak mampu, wadahnya kotor, diberi kekuatan dari Yang Maha Kuasa sehingga dia ada yang semacam itu tantangannya, sehingga kita harus menyadarkan orang-orang yang itu. Kemudian secara pemerintahan kok ini ada terjadi begini, terjadi ya pergolakan-pergolakan yang pada akhirnya setelah ada penjelasan, ada hubungan yang baik, ada pembuktian-pembuktian, ya akhirnya dari sedikit bisa diatasi semuanya. Jadi tidak penyebaran acara ini tidak mulus begitu aja, enggak ya, ada tantangannya. Terutama orang Kudus menghadap ke timur. Ini kan bertentangan dengan yang umumnya. Iya, Padahal ini kan timur itu ada, nanti di situ dijelaskan ada maknanya. Kalau orang Jawa itu timur itu wetan, itu kawitan atau asal mula. Jadi kita nyembah asalnya. Manusia itu harus ingat asal mula, dari barang suci kembali yang suci, Bukan nyembah matahari. Jadi begitu duduk kita menghadap ke timur, kita harus ingat kesucian, makanya begitu. Dan nanti juga kita duduknya di atas alas kain putih. Nah, putih itu juga kesucian. Jadi maknanya semua menyimbolkan itu, simbol. Karena orang Indonesia ini kan penuh di pelajaran simbol-simbol ya. Jadi waktu duduk itu kita harus ingat, oh ini kita harus berhati bersih, suci. Menghadap timur juga begitu, ingat asal mula kita dari barang yang suci, harus kembali yang suci. Sehingga begitu kita sujud kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada apa-apa lagi, sudah kita hanya betul-betul menyerahkan diri. Jadi kita itu ada 3 bungkuan itu, mengucap sujud, menyatakan kesalahan kita, ya, kemudian bertobat untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, kesalahan ini bisa digali dari umur 5 tahun sampai sekarang. Nanti kelihatan sendiri Mas. Yang dulu kita berantem dengan
kakak saya misalnya yang di alam itu, oh, ternyata saya yang salah. Nah, kita mohon ampun di situ. Ya apa saja, kalau kecil kan kadang-kadang itu kita nyuri mangga tetangga yang kita anggap lumrah, ternyata nyuri mangga itu kan juga salah misalnya gitu. Nah, semacam itu sampai kita gede itu. Jadi intinya pembersihan sehingga nanti tujuannya menjadi manusia bertutur itu otomatis. Jadi kadang-kadang nanti pikiran itu mau jelek aja udah nggak mau misalnya gitu. Jadi tidak harus gitu, nggak ada harus, tapi otomatis mau negatif itu udah, kalau kita udah terdidik sujudnya, nggak mau lagi, otomatis jadi. Makanya kita tidak ada pelajaran yang aneh-aneh, asal sujudnya tekun, manembahnya itu tekun, itu dididik oleh rasa kita, oleh hidup kita itu, dibimbing oleh roh suci kita. Karena roh suci kita asalnya dari Yang Maha Kuasa, otomatis nanti begitu kalau kita betul-betul sujud. Maka di sini dikatakan Manutun Agung, kenalilah hidupmu sebelum engkau mengenal Tuhan. Karena hidupmu asalnya dari sana. Jadi kita terlalu jauh kalau bicara Tuhan, tapi tidak kenal dengan hidupnya sendiri. Ini dulu, kenal hidup kita dulu, baru kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita percikan yang kecil aja kita nggak kenal, apalagi Yang Maha Kuasa yang tiada batasnya ini. Karena semacam itu. Jadi kita belajar, dan tidak ada habisnya kita menggali pribadi itu, tidak ada habisnya mengenal diri sendiri. Kalau Dulu dengan pemerintah itu ya terus terang awal-awalnya karena ajaran ini kan turunnya sebagai agama ya, agama Sabda Dharma. Nah itu yang menjadikan permasalahan, sehingga di Semarang dipanggil oleh kejaksaan, singkat saja nanti akhirnya berubah menjadi kerohanian Sabda Dharma. Itu karena zaman dulu agama yang dikenal kan cuma Kristen, Buddha, Islam kan. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok penghayat. Kelompok penghayat ini kan di bawah Dikbud, anunya yang ngurusi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Itu kita yang di bawah itu. Nah, untuk dimengerti juga, kadang ada kata-kata aliran kepercayaan ya, bedanya dengan penghayat. Kalau aliran kepercayaan ini dari sekte-sekte agama. Ya, ada Islam, nanti sempalan dari Islam, itu dari Kristen ada sempalan Kristen, dari Hindu sempalan Hindu gitu, itu aliran. Nah kalau kita ini murni seperti yang beliau tadi terangkan, bahwa kita tidak dari mana-mana, langsung dari Yang Maha Kuasa, sehingga di sini kita masuk kategorinya penghayat. Ya, organisasi masyarakat yang menyangkut kepercayaan itu ada 3 kelompok: penghayat, aliran kepercayaan, dan paranormal. Itu paranormal, terus kayak Konghucu, bukan Konghucu, itu apa ya, itulah pokoknya bangsa paranormal sama wihara, bukan wihara satunya lagi, itu kelompoknya itu. Nah ada kelompok penghayat, itu kita murid penghayat yang dari betul-betul dari ada yang dari para leluhur, dan pokoknya lahirnya dari bumi Nusantara ini. Nah kalau aliran tadi dari sekte-sekte. Kemudian kalau yang ketiga itu paranormal sama apa sih, semacam wihara, tapi bukan wihara, itu apa ya,
kelenteng, kelenteng itu ya. Sebetulnya agama itu menurut tata dharma, A itu singkatan itu, A itu asal mula, K itu karma, Ma itu manusia. Di asal mula manusia itu dari karma. Tahu karmanya? Air mani. Air suci. Asal mula manusia kan dari Ya kita kan mengalami turun naik gitu ya. Turun naik, cuman ada juga yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar gitu. Cuma kalau jumlahnya berapa kita belum bisa secara pasti belum bisa menjelaskan. Tapi kita sudah ada 17 provinsi. Untuk di Indonesia 17 provinsi. Di luar negeri juga sudah ada di Suriname. Ya Pak kemarin ke sini untuk minta diresmikan dari Suriname. Nah ini mungkin Pak Gadot mau nambah ini. ini menyangkut data ya. Iya. Urusannya riba pura-puranya gitu tadi ya, urusannya masih sederhana sekali dalam pengumpulan data. Pertanyaan itu sering muncul di mana-mana. Sebetulnya sebagaimana diketahui agama manapun data resmi itu kurang akurat. Karena hanya pengakuan, ada juga hanya terdaftar aja mungkin di KTP ya, tapi kenyataannya nggak sering, ya, nggak sering melakukan sebagaimana mestinya. Nah di Keran Kota ini tadi ditanyakan bagaimana kok bisa ada perekat untuk komunitas itu yang menyebarkan ajaran itu dibimbing oleh namanya tuntunan. Tuntunan itu ya tuntunan agung, saat tuntunan posisi sampai wilayah sampai di pesantren sampai di sanggar, tuntunan sanggar. Jadi tempat ibadah kita namanya sanggar. Di samping tuntunan untuk perekat komunitas ini, karena melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi yang disuruh dibareng kan perlu biaya. Lalu muncullah namanya Yayasan Serati Dharma. Serati itu yang menyeraten dharma, kegiatan amal gitu. Nah setelah itu timbul Undang-Undang Nomor 8 kurang lebih itu lah ya. 85 itu ya. Ya, ternyata itu ada undang-undang keormasan. Ini kan masalah ormas komunitas, organisasi masyarakat. Jadi tidak bisa tidak kami dalam melindungi perkembangan ajaran dan gerakan ini membentuk Persada, Persatuan Warga Sabta Dharma, yang ngurusi tentang perizinan atau kalau ada hubungan dengan pemerintah yang kurang baik dan lain-lain, peristiwa pemakaman yang kurang bagus gitu ya, itu urusannya Persada. Tuntunan hanya mengembangkan ajaran dan pendalaman pendidikan penggayaan seperti Mas Kapol. Nah yayasan ini yang biayai orang-orang petugas, baik tuntunan maupun persadanya. Persadanya ini nanti bisa dilihat organisasinya seperti apa, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kita bersifat stelsel pasif, walaupun kalau mendata itu ada orang-orang yang aktif di sanggar aja dan orang yang menyatakan sendiri walaupun tidak ke sanggar dia sebagai warga, itu yang tercatat. Belum ada yang ikut 2 tahun hilang, ya nggak apa-apa namanya pasif. Kalau aktif kan seperti partai-partai politik, kalau terdaftar dan dapat anggota itu aktif sesalah. Kita pakai stelsel pasif. Makanya mohon maaf kalau ada pertanyaan dan keraguan, Pak di sana katanya sekian kok sekian, itu kasusnya.
Jadi tidak terlalu serius lah kalau soal kuantitas gitu ya. Memang kami dalam pengembangan ajaran itu ada 3 tadi, tanpa tetesan darah, sabtu waras, makanya menghindari orang-orang itu agar nanti kalau disembuhkan itu betul-betul terjadi gitu. Terus rame-rame atas. Nah ini Sejarah tadi bahasa Indonesia lampu itu pokoknya orang yang menghalangi pengembangan ajaran ini itu urusan yang maha kuasa. Bagaimana bentuknya dan akhirnya itu ya kita serahkan yang maha kuasa. Jadi tidak lewat perang, kita menyerahkan diri kepada. Nah celakanya kalau peneliti itu mau ngetes, nah coba dites. Nanti kalau ada apa-apanya nggak tanggung jawab loh kan. Banyak yang terjadi di situ seperti peristiwa pembakaran sanggar Rembang yang baru-baru ini yang aktual ini. Itu udah banyak, tapi nanti itu sisi lain ceritanya terlalu banyak. Itu kira-kira yang kaitannya dengan data tadi. Itu jadi ketika lembaga inilah yang ya mengawal perjalanan ajaran dari jasmani, rohani dan biaya. Kira-kira itu senjatanya. Terima kasih Mas. ya dari warga membantu yang warga-warga yang mampu ya, yang ya pokoknya keikhlasan warga lah untuk membantu ke yayasan. Ya seperti kita membangun ini semua dari warga, 100% dari warga. Tidak ada yang dari pemerintah itu ada. Ada satu dari pemerintah yang dari Mojokerto. Sidoarjo ke Mojokerto. Itu baru-baru ini aja setelah bantuan. kita agak kenal. Kalau itu padi juga, Nah ya masalahnya itu. padi Namun itu tanah. lebih jelasnya sumber dana itu dari mana, ada di ART yayasan itu ada. Jadi dari itu salah satunya Pamungkas itu dari mana saja asal sah, tidak mengikat. Ada yang begitu. Tapi di anggaran, kalau masalah teknis begitu tuh dijelaskan di anggaran dasar, anggaran pengembangan yayasan. Jadi kita tuh pengembangan ini sudah kira-kira secara organisator sudah lengkap nih. Pembinaan rohani berkaitan juga ada hubungan, pemendanaan itu ada yayasan, untuk kegiatan jasmani tentang perizinan, kasus-kasus, terus hubungan baik dengan organisasi pengayaan lainnya yang namanya MKL. Ya Pak, LKI. LKI itu ada juga, itu pesannya yang melakukan proyek yang kegiatan jasmani, kegiatan rohani tentunya kegiatan pendanaannya. Nah, itu garis besarnya. Nah, kalau detailnya ya kalau tuntunan itu ada pedoman tuntunan. Kalau yayasan anggaran dasar kan, terus ada dari kita mengikuti peraturan perundangan yang ada sesuai warna nomor 2 anggaran-anggaran negara itu selalu kita harus patuhi itu. Ceritanya begitu hubungannya. Itu dulu ada pembatasannya tentang KTP. Nah, saya bicara yang aktual aja. Nanti kalau belesek ke belakangnya Sudah lewat. dan udah lewat, mungkin saya udah tua juga, udah yang terbatas ya. Kita paksa moga-moga data ya Pak Jan pasti. Jadi KTP ini kebetulan ada dari warga kami yang ikut di dalam mengajukan gugatan terhadap KTP. Orang Rembang saya namanya Pak. Dari Brebes. Brebes apa namanya. Terus yang mengikuti sidang rutin itu orang mana Pak Lajo. Ada Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kita dimaknai kalau mahkamah itu ya kepercayaan. Celakanya ini yang tidak langsung ini. Kelompok lain, kamu lain, menafsirkan lain. Jadi itu hambatan sampai sekarang itu ada beberapa hal
yang tidak melaksanakan itu karena ada hambatan dari beberapa agama supaya dibuat kolom tersendiri. Jadi keputusan konstitusi yang seharusnya dijalani secara murni kita dikembangkan gitu. Dibedakan kaki kan nggak boleh gitu, itu kan negara ya pokoknya belajar sedikit dulu lah. Gimana baiknya kan harusnya bersatu agama. Padahal konstitusi maka hakim konstitusi kan memaknai, apa arti memaknai, nggak usah berubah agama titik dua. Jadi agama ini bisa dimaknai percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Nah, tinggal aja direvisi. Ini minta dirubah bisa, nggak boleh disamakan dengan agama gitu. Padahal sejarah tadi dilihat pertama kali kan agama, terus karena ada restriksi, halangan pertama bagi pemerintah juga buktinya yang mundur kita. Agama disuruh berubah jadi kerohanian. Nah itu hambatan, tapi namun kita nggak membicarakan masalah administrasi kenegaraan pemerintahan. Yang penting substansi dari ajaran ini harus kita jaga kemurnian kesalahannya. Kalau kasusnya juga peraturan itu kan manusia juga ya sudah, kita lihat fleksibelnya, kelulusannya. Soalnya kita nih paling susah itu warna gawe marmingrian kalau bahasa Jawa ada. Kalau kita nggak buat marmingrian kan salah juga, menyalahi kewajiban gitu ya. Jadi kita mulai dari nomor 2 anggaran negaranya sama persatuan dan menolong orang mandiri bermasyarakat. Kalau saya akan perubahan. Nah, sekarang ini banyak perubahan dengan orang milenial. Itu kewajiban, larangan nggak ada. Yang ada kewajiban. Ya bisa diterjemahkan sendiri, kalau nggak melakukan kewajiban bagaimana. Jadi memang di sini ada secara tidak langsung bisa kita terjemahin bahwa kita itu harus positif thinking. Orang jangan menuntut haknya, kewajibannya dulu. Haknya itu akibat. Pasti ada. Orang yang bilang, kamu kalau mau ngasih orang jangan begitu. Iya, kewajiban aja. Nggak usah nanti saya dapat berapa. Nah, dapatnya dapat malah lebih kan. Kok nggak dikembalikan? Cerita-cerita itu intinya dari pertanyaan tadi, halangan tadi, hambatan. Banyak sebetulnya masalah pemakaman sampai dengan kelurahannya. Ya udah, kalau gitu saya taruh sini aja. Nah, sekarang ini baik internal, terutama internal warga sendiri, banyak yang sudah mulai kalau meninggal itu larinya ke kremasi, bakar. Itu gak ada yang hambatan. Ini kan masalah tanah lagi kalau dikubur. Katanya ini kan umum. Percaya waktu itu nggak terdaftar kan, diusir, nggak boleh di situ. Gitu. Itu hambatannya di masyarakat. Nah ini yang berjuang, yang ngasih penjelasan itu Persada. Persada daerah dulu. Kalau daerah kurang bisa memperkuat kawasan, naik ke provinsi besar. Terus nanti hubungannya ke Menteri Dalam Negeri atau mana-mana sampai ke situ, baik melalui jalur penegak hukum maupun administrasi kenegaraan. Jadi sudah banyak yang kita lakukan, cuma memang kita belum punya dokumen secara rinci dan sistematis. Itu aja. Ditanya masih baru kemarin itu 2 jam. Belum punya data yang, tapi rekaman-rekaman itu ada ya Pak ya. Peristiwa. Nanti akan lebih ya, kalau ada orang meneliti lebih enak lagi. Kira-kira demikian. Ya itu kalau menurut saya itu kan hanya per
per daerah-daerah. Kalau daerah yang tidak mempermasalahkan juga tidak ada masalah. Itu aja intinya itu. Nah, yaitu kita itu organisasinya namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disingkat MLKI, itu wadah tunggal dari kumpulan para penghayat ini. Nah, banyak, saya nggak bisa berapa jumlahnya, tiap-tiap daerah berbeda-beda. Tapi itu terintegrasi di Direktorat Kepercayaan, terdaftar di sana. Jadi yang mewadahi itu Direktorat Kepercayaan. Nah, kalau hubungan-hubungan itu ke daerah, Mas. Artinya misalnya saya di Jakarta, dulu sering di Taman Mini itu kita punya tempat yang namanya Pangeran Sambernyowo itu tiap anggorokasi kita kumpul dari para penghayat yang ada di lingkungan Jabodetabek, itu kumpul untuk saling asih, saling asah, saling asuh gitu ya, bergantian atau dharma pembicara, besok siapa lagi, kadang kita mengundang narasumber dari luar untuk memberikan penjelasan misalnya gitu. Itu dalam rangka untuk kita saling silaturahmi, saling berangkulan untuk berjuang bersama. Itu intinya. Nah, banyak sekarang ini udah mulai daerah-daerah lain juga begitu. Anggorokasi ngerti nggak? Malam Selasa Kliwon hari Selasa. Kalau soal hari itu tergantung aja nanti daerah mana, hari apa. Biasanya kalau ada apa hari baik terus pilihan Selasa anggorokasi. Oh, Jadi Kliwon itu Selasa Kliwon. nanti kalau mau pada pelajaran Jawa boleh. Oke. Dan soal Ini bukan mistake ya Mas, artinya ini hanya untuk karena dianggap hari baik kita kumpul gitu aja. untuk menyamakan persepsi waktu. Mistake itu pun sebetulnya kadang-kadang konotasinya yang padahal kalau mistake yang hakiki kan tidak negatif. Mistake itu bukan manusia dengan Tuhan sebetulnya kan. Tapi kadang-kadang konotasinya yang tidak baik. Di samping itu ini kan ada kerukunan umat beragama. Tapi juga ada di dalam situ. Kalau dilihat FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. di samping plus agama, saya kebetulan di Semarang, di Jawa Timur, Surabaya itu kepercayaan lain itu kurang mengikuti. Yang dominan malah kelihatan kerukunan Sapodarmo, kesadanya yang mengikuti. Dan ini memang masalahnya ya masalah kesempatan aja, mungkin yang percaya lain belum mau ya bisa juga kurang orang karena itu sifatnya memang memakan waktu lah, kan dia punya kegiatan juga yang sering kumpul untuk kalau nggak ada wakilnya kan susah juga. Saya lihat perkembangannya itu Jawa Timur, Surabaya, Malang, udah kenal Pak Jais, sudah cerita banyak tentang di Malang. Dia dijadikan dosen di Universitas Maju. Dia malah suruh ngajar tentang kepercayaan di sana. Artinya apa? Jadi dari masyarakat sendiri sudah banyak yang mau mendengar gitu. Itu kan namanya apa ya? Perjalanan tadi pengembangan ajaran. Jadi salah satunya itu yang ngurusi Persada. Hari pertama sujud itu harinya malam Jumat pagi. Oleh karena itu tiap malam Jumat pagi tidak hanya di sini saja, di daerah-daerah pun memperingati hari pertama yang diterima oleh Pak Gubernur. Malam Jumat. Dan di sini ini kegiatannya setahun itu selain tiap malam Jumat pagi bulan Februari tadi
Ratu tadi juga diperingati. Lalu April penggalian ibu-ibu, Februari ini penggalian warga. Kalau April ibu-ibu, Juli remaja, terus September itu petugas, Desember tuntunan. Jadi kalau ini nanti Desember nanti rame karena ada Sarasena Agung tuntunan 5 tahun sekali, musyawarah agung Sabto Dharma 5 tahun sekali di sini. Nanti kalau ada ingin tahu bisa. Jadi pengamat. Kan sujud itu ditingkatkan, namanya sujud penggalian. Di sini tiap tahun ada 5 kali sujud penggalian. Termasuk di daerah-daerah juga demikian. Nah, ikatannya orang-orang berkumpul itu karena ada sujud penggalian, ada sanggaran. Biasanya daerah-daerah juga menentukan sanggarannya tiap minggu sekali, hari apa. Itu kegiatan-kegiatan dari daerah maupun di pusat untuk mengumpulkan para warga ini lalu berkumpul. Itu kalau waktu dekat nanti Desember ini ada musyawarah yang terdiri dari Sarasena Tuntunan Agung, Sarasena Nasional Persada tadi rapat kerja Yayasan Sati Dharma kumpul di rumah ketika dilaksanakan di sini, diawali dengan sujud penggalian. Sujud penggalian itu lamanya 6 hari 6 malam, siang sujud 3 kali, malam sujud 3 kali, lama 6 hari 6 malam. Setelah itu lalu dilanjutkan dengan musyawarah sampai nanti akhirnya penutupannya pas 27 Desember pada waktu pantun menerima paling sujud itu tanggalnya 27 Desember ini hari. Jadi setiap jam 1 malam, setiap malam jam maghrib diadakan sujudan peringatan. Ya kalau kita lihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada itu yayasan pusat, cabang utama, cabang. Yayasan pusat itu di sini, yayasan cabang utama provinsi, yayasan cabang itu di bawahnya, nggak sampai ke orang biasa. Kalau namanya sanggar pusat ini namanya sanggar Candi Sapo. Di luar itu di daerah maupun provinsi maupun bawah itu sanggar Candi Pusana. Nah itu kegiatan tuntunan dalam rangka penggalian dan sujudan mingguan atau bulanan itu atau waktu biasanya yang koordinir untuk ahlinya itu tuntunan, terus nanti yang menyediakan perizinan kalau memang dibutuhkan perizinan. Biasanya perizinan itu permanen, mengurus untuk berapa tahun itu ada di kantor polisi ada tempel di sanggar-sanggar supaya kita itu resmi bahwa itu pertemuan itu yang harus persada. Jadi kegiatan persada yayasan tuntunan itu ya di sanggar-sanggar itu tergantung tingkatannya, sanggar kelurahan ya, desa, sanggar kabupaten, kecamatan, kabupaten, wilayah. Kalau di Jawa Timur ada wilayah, Jawa Tengah juga ada. Betul, jalurnya. Jadi wilayah itu kayak karesidenan dulu. Ya, sekarang kan udah hilang. Cuma kebutuhan untuk mengkoordinir itu rentang kendalinya kan kalau banyak susah, dipecah-pecah wilayah yang atur gitu. Jadi nggak provinsi, membantu provinsi. Kalau juga presiden itu baik bagi kabupaten-kabupaten. Kalau kabupatennya dalam satu kabupaten ini ya banyak gitu dipecah wilayah, wilayah tergantung perkembangan provinsinya masing-masing. Kayak Jawa Tengah ini kan luas, jadi
Ya kita ini kan perjuangan semua mas, jadi butuh dana, sehingga kalau provinsi ini keliling gitu kan kasihan ya. Akhirnya dibantu wilayah nanti tinggal menuntut laporan. Terus sekali waktu provinsi turun ke wilayah nanti, jadi tidak harus ke sanggar gitu kan. Jadi ada mekanisme tadi perolehan dana. Jadi di bawahnya itu sekitar 85%. 85%. Itu 80% digunakan untuk daerah. ya daerah, 5% di ke 15% ke pusat. Ya. Itu. 10% provinsi. Ya. Jadi makin berjenjang gitu. Jadi enggak terus orang yayasan belum. Jadi mereka punya, tapi saya itu kan cabang utama dan cabang itu mengumpulkan dana dari bawah. Di samping kalau ada kegiatan di pusat ini, otomatis orang-orang yang kesini dengan sukarela menyumbang gitu. Ya apa ada yang Rp1.000, Rp500 juga. Saya nyumbang beras, jagung, Nah, apa gitu yang dia punya. ada yang nyumbang bandeng, kalau yang punya tambah. Di sini kalau ada pas hari besar itu macam-macam yang nyumbang. Ada yang beras, ada yang tadi banteng, ada yang datang sendiri istilahnya. Jadi ya bunga ramainya banyak. Sabta Dharma itu kan 7 kewajiban suci. Sabta itu 7. Yang antara lain itu yang mengatur, yang mewajibkan para warganya untuk melaksanakan. Kalau para warganya betul-betul melaksanakan 7 kewajiban suci ini, sudah barang tentu mereka tindakannya di masyarakat ini akan menjadi contoh. Nah ini yang menimbulkan kesan di masyarakat. Orang biasanya ngomong Sabta Dharma itu orangnya halus, orangnya jujur. Nah, ini, nah di sana ini memang di Sabta Dharma ini setiap sanggara, setiap ada pertemuan ini selalu ditekankan. Karena hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ini tanpa dengan perilaku yang baik tidak mungkin bisa sambung. Karena orang yang sujud itu nyambungkan pribadi kita dengan sinar cahaya Tuhan. Orang sujud itu tidak mudah. Oleh karena itu warga Sabta Dharma kalau sujud nanti di atas setengah jam. Apa sebab? Karena pada waktu sujud itu kita harus menenangkan gagasan angan-angan. Betul-betul merem betul, baru getarannya keluar. Karena sujudnya sujud getaran, rasanya itu seperti kita bungkuk itu bukan karena karet tapi karena getaran ini dulu aja. Oleh karena itu iya, Saya praktekkan ya supaya tahu gambaran tadi bungkuk itu kayak apa. Duduknya kalau laki begini, kalau saya nggak bisa begini. Kalau perempuan begini, timpuk ke sini kalau perempuan. Nah, kemudian sedekapnya sama di sini. Ya, terus tadi dijelaskan oleh beliau, ini duduk tenang. Jadi kita sujudnya kurang lebih paling cepat setengah jam sampai satu jam supaya bisa hening tadi untuk meleremkan gagasan pikiran kita itu. Jadi kalau sudah ini tenang, nanti dari buka mata setelah ini tenang ya hening, nanti terjadi proses getaran tadi. Ada getaran yang dari sini ujung jempol kaki naik ya, dari pandangan 1 meter juga kontak, getaran keluar masuk mata. Nah, kemudian sampai menutup mata. Ini singkatnya saja. Itu terjadi sendiri.
Setelah menutup mata, hening, terus nanti dari ubun kita ngucap sendiri tadi, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Adil. Itu bukan ucapan mulut atau bukan ucapan batin sini, tapi batinnya rohani itu ada di sini. Jadi terjadi sendiri, kita tinggal menyaksikan. Ya, setelah mengucap tenang, ini terjadi kontak getaran dari getaran dari atas. Nanti turun getaran ini sampai ke tulang ekor. Ya. Terus kalau tenang nanti terjadi bungkuan sendiri, ada dorongan, semacam dorongan getaran. Kita ikut bungkuk pelan-pelan, setiap ruas dari tulang ekor itu sampai ke atas itu ada 33 ruas. Kita ikuti ya, pelan-pelan ya. Ini saya cepatkan aja, nah contoh. Ya ini. Nah, terus sampai di sini. Ini diam dulu, kurang segini ini diam, tenang. Otomatis itu. Ya, ini nanti sudah sampai di tengkuk. Ya, tengkuk ditunggu sampai masuk ke otak kecil, sampai masuk ke otak besar. Setelah sampai masuk otak besar, ke ubun-ubun, baru kita taruh di sini. Ya. Nah, setelah di sini terjadi proses getaran tadi, kontak, nanti nelan air liur tenang, udah terjadi ucapan sendiri di sini di ubun-ubun kita. Yang Maha Suci sujud, yang Maha Kuasa 3 kali ucapan. Setelah tenang kita tegak lagi. Demikian sampai terjadi tiga bungkuan, prosesnya demikian. Jadi setelah nanti kita merasakan getaran yang turun. Nah, di sini getaran yang turun itu akan menenteramkan getaran-getaran yang ada di bawah. Sehingga makin tenang, makin hening gitu. Jadi mencapai titik nol dulu. Jadi sujudnya harus titik nol dulu. Hening namanya. Kalau ceritakan bahasa Jawa susah juga ya. Pasrah. Jadi di dalam bahasa Jawa itu disuruh mencari liyep layape ngaluyuk lir pindo pesating supeno, artinya mimpi di dalam sadar, itu bahasa Indonesianya. Jadi seperti orang mimpi tapi kita sadar penuh, jadi sudah tidak ya itu kalau menurut saya itu kan hanya per daerah-daerah. Kalau daerah yang tidak mempermasalahkan juga tidak ada masalah, itu aja intinya itu. Nah, di sini nanti ada yang namanya alat, tadi dijelaskan, nah penggalian itu ngapain gitu kan. Penggalian itu setelah pembersihan itu meneliti radar. Radar itu ada di dada, itu radar rasa. Jadi kalau kita mau bepergian kok bergetar ke kiri, itu ada tanda yang tidak baik. Oh, ditunggu dulu kira-kira 15 menit, tenang. Oh, sudah tenang, radarnya ke kanan. Jadi kalau kita radarnya ke kiri, kita berangkat, bisa-bisa di jalan terjadi kecelakaan atau apa hambatan, Kecopetan. Nah itu harus betul-betul ini harus ke kanan dulu, baru di jalan kita akan selamat. Itu radar rasa. Kemudian meningkat kepada pembersihan alat-alat ini apa? Panca indera yang kalau kita namakan sabtorenggo, dibersihkan ini. Karena ini pintunya, kalau kita mengucap yang tidak baik, mendengar yang jelek dan sebagainya, perlu melihat yang tidak baik, dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan nanti alat cahaya kita akan berfungsi. Itu di sini ada radar cahaya nanti, baik dan buruk. Jadi nanti ada bergetar di sini kalau bekerja. Nah, di sini nanti ada cahaya yang menghubung ke atas, ke ubun-ubun yang jadi noroso namanya, nur cahaya. Itu jadi nur semua, kita main cahaya teman. Jadi kita tinggal diem aja, itu prinsipnya demikian. Nanti sampai banyak ini menggali ini, nanti menggali sampai tadi sampai tahap ke pelepasan atau meracut atau halusnya bisa keluar berhubungan dengan
yang maha kuasa gitu. Di atasnya lagi nanti ada sepertinya sampai ada perintangan, ada apa segala macam di apa yang di alam semesta itu hakikatnya ada di dalam pribadi kita. Jadi digali dulu di sini, baru kita akan tahu alam semesta ini. Itu garis besarnya itu aja. Dan putihnya nggak ada tempat tadi. Hah? Untuk ancur-ancur 1 meter berarti kain sandal, kain putih. Ya, belum dijelasin pandangan 1 meter itu titiknya di mana. Ya karena ini nggak pakai kain putih, jadi di sini kan nanti duduknya pakai kain putih digambar kepada nanti ya. Di sini nanti ini silakan bawa itu. Ini ada kain putih begini, belang ketupat. Jadi waktu pandangan 1 meter itu untuk pedoman supaya tidak terlalu begini, tidak terlalu menunduk gitu kan. Ini badannya harus tegak lurus ini, tegak lurus. Harus pas itu pak pedomannya memandang titik 1 meter itu. Jadi bukan untuk konsentrasi, bukan untuk pedoman aja, pedoman, tapi tenang nanti terjadi getaran itu. Ya, susilo. Yang hubungnya dengan mata nanti nembus ke otak kecil. Jadi ini kalau anak-anaknya warga Sabta Dharma biasanya cerdas, karena memori kita kan ada di sini, di otak kecil dibersihkan. Jadi ada teori kecerdasan. Jadi ini di sinari ke ubun-ubun, ke ini namanya permono, dibersihkan, terus ke belakang lagi nanti sehingga guru bicara, dosen bicara itu kita udah masuk semua. Cerdas, rata-rata ada yang kumlot gitu lulusnya itu karena cerdas sekali. Apalagi yang udah dari lahir bapak ibunya orang Sabta Dharma udah cepet gitu. Jadi perlu di sini nih dibersihkan nih tempat memori kita. Nah kalau Anda membaca buku-buku yang lain, di sana ada yang namanya kelenjar pineal itu yang ada di tengah otak itu yang nanti akan kegunaannya besar sekali. Ada kelenjar pituitari, ada di sini ada apa? Nah, itu kalau dibersihkan satu persatu luar biasa. Di Sabta Dharma begitu, hanya namanya beda-beda. Jadi manusia itu yang belajar ya diri sendiri dulu. Nanti Anda akan tahu mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Pesan saya untuk teman-teman yang menonton video ini, seperti yang Pak Sakun sampaikan sebagai tuntunan pendiri Sabta Dharma, adalah menjadi manusia itu adalah toleransi. Jadi marilah teman-teman kita untuk lebih terbuka lagi, lebih open minded, lebih menerima satu sama yang lain, dan kita menjadi manusia yang menerima kelebihan maupun kekurangan.